saya membuat pidato pengantar Pak Jokowi jangan hanya belusukan di pasar. Sekarang Bapak menghadapi deindustrialisasi, pertumbuhan industrinya itu hanya 3-4%. Ini akan menjadi faktor yang menghambat ekonomi tumbuh dari 5 ke 6%. Itu 5 ke bawah kalau begini. Itu sudah sejak 2016. Dan kejadian ya, Prof. Dan kejadian. Nah, akan kejadian lagi 5 tahun ke depan, Pak Prabowo, kalau nggak diurus. Nah, sekarang pertanyaan saya, kritik saya nih ya. Kalau orangnya sama, timnya sama, strateginya sama, mana bisa tumbuh 8%? Tadi saya mau nanya itu tuh. Halo Sobat Cuan, kembali lagi di podcast Cuap-Cuap Cuan. Kali ini kita ada di segmen Koneksi Konten Ekonomi Seksi. Masih bersama saya Wahyu Daniel, pemimpin redaksi CNBC Indonesia. Saya seperti biasa ditemani oleh Michael Jeffriando, redaktur pelaksana CNBC Indonesia, yang memang menangani isu-isu konten-konten seputar ekonomi makro ya Mike ya. Betul. Ekonomi makro, tapi kita di sini tentunya punya tamu yang istimewa. Pokoknya di segmen koneksi ini tamunya selalu istimewa. Kali ini kita bersama Profesor Didi Rahbini. Halo Prof, apa kabar Prof? Selamat apa nih, sore atau apa? Siang? Iya, pokoknya selamat hari siang apa ya Prof ya. Saya sudah siap dengan 20 pertanyaan. Saya aja ngasih satu pertanyaan ke Bahlil di dokter, udah pusing dia. Apalagi 20. Untuk yang belum tahu Prof Didi ini adalah ekonom senior Indef, udah malang melintang pokoknya di sektor ekonomi, dunia ekonomi ya Prof ya. Prof Didi ini juga terakhir jadi penguji doktornya Bahlil Hadalia kemarin tuh yang rame, yang jadi kontroversi rame. Ini salah satu yang uji ini Prof Didi. Pertanyaan satu tapi ini bikin 20. Semuanya ning. Sorry ya Prof, ini apa-apa Prof. Kita mau gali aja Prof ya. Ya, oke. Untuk sebagai pancingan nih Prof, kita ngomong bagaimana kondisi ekonomi sekarang menurut Prof Didi. Ekonomi itu tantangannya berat. Wah, ya enggak. Tetapi Indonesia tetap bisa tumbuh moderat. 5% itu kan moderat. Ya. Oke. Nah, untuk bisa maju harus setingkat naik 6,5. Ya kalau 8 sulit. Ya. Nah, waktu CNBC dan Indef bikin Saracen ekonom, wakil dari pemerintah Al Mukarrom Raden Pradede bilang sulit, tapi bukan tidak mungkin. Nah, itu bahasa eufemisme, bahasa diplomatis. Sulitnya kenapa, Prof? Ya nggak mungkin kalau industrinya tumbuh 3-4%, mau tumbuh 8% nggak bisa, ya nggak. Okay. Karena itu saya di dalam forum ini sudah berkali-kali di 2016 CNBC, industrinya didorong. Dulu waktu Pak Harto bikin 7%, industrinya 10%, ekspornya 20%. Industri kalau industri gagal, lupakan, udah. Nah karena itu hilirisasi ini tidak boleh hanya hilirisasi, tapi terkait dengan perdagangan, devisa, resource based industri yang lain, dan tidak sendiri. Itu aja. Ya untuk memudahkan ya, ekonomi kompleks kan, kompleks sekali, susah ya enggak. Kita belajar S1, S2, S3 sampai STLR kan. Akhirnya mabok sendiri, Prof. Tapi kunci untuk tumbuh menuju 8% sulit ya. Cukup 6%, 7% itu udah hebat. Industri. Tapi bagaimana industri bisa? Ya, menetrasi pasar internasional, dihadang Trump, cari pasar baru. Nah, untuk bisa bersaing teknologi, SDM itu. Kalau itu nggak bisa ya nggak bisa. Dan Finlandia dulu kan hanya punya kayu. Dia ekspor, dia kembangkan jadi mainan anak-anak, terus jadi Nokia, jadi alat-alat kesehatan. Wah, itu aja. Ya, Finlandia itu dari kayu apa ya, Prof? Kayu, resource-nya cuma. Kalau kita ini punya banyak, kayu, Prof. punya coklat, punya batu bara, macam-macam. Dulu contohnya gas. Gas itu kan sampai ke plastik. Tapi dijual murah oleh pengambil kebijakan, dan itu koneksi begitu ya. Dijual mentah ke sana ya, ke Jepang. Itu juga kesalahan. Dan kita nggak, Jokowi sebenarnya untuk dia di stop itu sudah benar. Ya enggak, itu harus dilanjutkan. Gitu.
Kalau langsung masuk ke industri nih ya Prof ya, karena Prof industri dan hilirisasi ya. Mention industri. Apa sih yang terjadi sama industri kita? Kenapa tumbuh itu cuma 3% gitu Prof? Dulu tumbuh 7%. Dulu 7%. Sekarang tidak diurus. Mengapa dulu mengapa dulu tumbuh 7%? Karena ada strategi kebijakan yang agresif ya. Namanya dalam teori itu outward looking industry. Outward looking. Industri yang memang didorong untuk bersaing menetrasi pasar internasional. Ini zaman Orde Baru ya? Iya, zaman Orde Baru. Oke. Karena itu kayu lapis, kemudian kelapa sawit, ya, kemudian macam-macam ya diekspor sehingga cadangan devisa yang dulu kecil lama-lama jadi besar. Sekarang sampai 250 kan? Betul. Ya, mestinya harus 2 kali lipat sekarang. Nah, dengan strategi itu maka kelembagaan birokrasi itu diperbaiki. Ya enggak? Dulu dan ada pemimpinnya namanya Widjo Nitisastro. Oke. Jadi kerja itu zaman kolektif, presidennya Pak Harto ya Prof? Pak Harto, ya enggak? Itu contoh saja best practice yang sudah dilakukan. Kemudian reformasi birokrasi sampai efisien. Yang tidak efisien itu bea cukai di keuangan, ya enggak? Yang kata Pak Mahfud korupsinya 350 miliar kan? Triliun ya. Nah, bea cukai itu tidak efisien. Untuk merubah itu perlu 20 tahun, 30 tahun. Nah, ekonomi itu nggak bisa. Ini nggak bisa. Yuk nyingkir aja deh. Yuk sana makan gaji buta keluar. Diganti SGS. Ingat nggak SGS? Makanya dulu itu dibubarkan ya. Iya. Itu reformasi, ya nggak? Harus ada keberanian kayak gitu. Kalau tidak keberanian nggak bisa. Kalau sekarang ini, jadi sekarang saya belum menemukan pemimpinnya siapa. Apakah Erlangga, Zulkifli Hasan? Nah, kalau kerja kolektif tanpa pemimpin, kerja tim itu bingung. Nah, itu tidak boleh bingung. Zaman Prabowo harus ada leaders, kalau enggak susah. Jadi bergerak setelah Orde Baru sampai sekarang itu arah industri ini belum diurus. Resource-nya banyak. Resource-nya ada rumput laut, coklat. Yang sudah berhasil kelapa sawit. Kelapa sawit sudah berhasil dengan sendirinya. Iya. Industri ini kan berarti maksudnya dia mengolah dari bahan mentah sampai udah ada barang jadinya ya. Huruf hilir. Iya. Ya kelapa sawit itu kan dengan sendirinya karena satu kebijakan yaitu KLBI, kredit likuiditas. Yang itu dikasih lebih murah, kemudian untuk penanaman dan menjadi juara dunia dengan segala kelemahannya sekarang ya. Gitu. Prof, ini buat supaya Sobat Cuan tahu nih, Prof Didi itu sebenarnya udah jadi ekonom dari tahun berapa, Prof? Coba biar kita tahu, Prof. Saya itu lulus IPB Bogor tahun 83, menulis di saya baru lahir tuh. Menulis di Mercu Buana yang dulu jadi di Berita Buana, itu jadi Republika, itu sudah sejak tahun 81. Wah. Kemudian nulis di Kompas 87. Nah itu. Berarti Prof udah ngelihat bagaimana perkembangan kebijakan ekonomi dari zaman Pak Harto, Pak Habibie, deregulasi benar. Birokrasi itu saya sudah lulus, baca koran terus bagaimana itu dilakukan. Kalau boleh jujur nih Prof, tadi kan Prof bilang butuh pemimpin untuk ekonomi itu butuh seorang pemimpin. Zaman siapa yang paling bagus Prof? Nah. Untuk kepemimpinan ekonomi itu Wijoyo. Zaman Pak Harto berarti Prof? Ya itu teknokratis. Sekarang tentu beda ya enggak? Iya, benar. Ya enggak, beda zamannya. Tetapi Bu Sri belum bisa memimpin karena kebentuk politik. Ya enggak, harus berani memimpin. Sekarang siapa pemimpin ekonomi? Ya, economic leadership ya maksudnya. Benar. Kalau enggak ada economic leadership itu berat. Sehingga sekarang ini kan hanya deduktif. Kalau deduktif saja separuh berhasil. Deduktif itu kayak listrik sana mati diberesin, sana putus beresin. Baru benerin. Itu harus digabung dengan grand strategy, strategi Indo. Strategi Indonya itu yang saya sebut tadi. Semua negara yang berhasil seperti Korea Selatan contohnya ya, tahun 70 income-nya 200 ke Indonesia. Sekarang sudah 30-40 ribu. Kita baru 4.800. Itu karena industri kan, Prof? Industri, tanpa industri nggak bisa. Kita kan udah punya RPJPN yang selalu ada di Bappenas gitu, Prof. Itu nggak cukup ya untuk RPJPN belum berhasil karena posisinya seperti undang-undang. Kalau dulu Repelita itu di atasnya undang-undang. Harus dilaksanakan. Maksudnya gitu, Prof? Dilaksanakan dan dipantau terus ya oleh zaman Pak Harto. Maksud saya ini menunjukkan Pak Harto kan kelemahannya pasti ada. Benar. Itu the best practice policy. Oke. Best practice berarti nggak usah nyari-nyari ke tempat lain. Benar. Ini tetapi nggak bisa diterapkan as is, ya. Tapi harus dimodifikasi, dikembangkan.
Berarti kita sudah pernah berhasil. Wijoyono itu kepemimpinan seperti apa emang Prof? Dulu Prof. Kepemimpinan ekonominya model seperti apa sih Prof? Menko ekonomi. Menko perekonomian kalau sekarang gitu Prof. Kemudian dia itu juga kepala Bappenas. Dia juga Menteri Keuangan sekaligus dijadikan satu. Oke. Jadi dia sangat berkuasa di sektor ekonomi, tapi orangnya bagus ya Prof ya? Ya iya, dia komitmen lah ya. Teknokratis lah ya. Jadi sekarang itu pemimpin itu cuma politician. Politician itu kalau ada interest masuk. Nah sekarang kalau dulu sekarang itu yang diperlukan itu namanya yang penting technopolitician. Dia mengerti. Dia seorang politisi yang punya concern untuk rakyat, tapi teknokratis. Teknokratis tuh ngerti kalau ekonomi itu dikasih populisme dia jongkok. Benar. Kalau politisi aja populisme, udah dibuang-buang sumber daya itu habis. Ada technopolitician. Jadi teknokratis tapi juga dia megang kekuatan politik. Kenapa nggak bisa kayak gitu sekarang ya Prof? Kalau menurut Prof, apa? Apa karena yang bisa memunculkan itu Bapak Prabowo sendiri? Karena Pak Prabowo itu terdidik. Iya. Dan bapaknya juga seorang ekonom gaek gitu Prof. Iya, bukan hanya bapaknya, kakeknya. Iya, kakeknya juga. Kakeknya jadi sudah 3 turunan, sudah intelektual semua. Benar. Jadi Pak Prabowo nggak butuh apa-apa. Dia kan nggak butuh apa-apa sekarang. Betul. Ya nggak. Sudah tinggal bagaimana menjalankan. Menurut saya 100 menteri ini terlalu banyak kritik saya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Itu harus fokus kepada ekonomi. Betul. Misalnya pangan, ya nggak. Pangan itu harus ekspor juga. Seperti misalnya kita dua yang berhasil sekarang pangan secara tidak langsung sejak dulu. Ya Pak. Pertama adalah daging karena teknologi yaitu daging ayam kan produksinya masalah banyak. Benar. Ya dengan segala kelemahannya. Benar. Tapi sudah murah, rakyat sudah bisa makan ayam. Benar. Karena tanpa itu nggak bisa. Kedua karena KLBI adalah sawit. Sawit ya. Itu dicari apa bidang-bidang lain yang bisa seperti itu. Diperbanyak itu Prof sehingga ekonominya maju, pangannya maju gitu Prof ya. Berarti sekarang kita sepakat kalau deindustrialisasi itu yang beneran terjadi. Bener karena nggak diurus. Karena nggak diurus. Nah sekarang udah Menteri Perekonomian, tahunnya Menteri Perindustrian, Menko Perekonomian tanggung jawab itu. Sekarang tanggung jawab. Iya betul. Sekarang dan Pak Prabowo, Pak Jokowi harus meminta pertanggungjawaban. Kenapa industri ini tumbuhnya cuma 3-4%. Kita terjadi sejak kapan menurut Prof Didi ini? Ya sudah hampir 10 tahun terakhir ini. Waktu Sarasen 100 ekonom pertama kali ya, di tahun ketiga Pak Jokowi, saya membuat pidato pengantar Pak Jokowi jangan hanya belusukan di pasar. Sekarang Bapak menghadapi deindustrialisasi, pertumbuhan industrinya itu hanya 3-4%. Ini akan menjadi faktor yang menghambat ekonomi tumbuh dari 5 ke 6%. Itu 5 ke bawah kalau begini. Itu sudah sejak 2016. Dan kejadiannya Prof. Dan kejadian. Nah, akan kejadian lagi 5 tahun ke depan, Pak Prabowo, kalau nggak diurus. Nah, sekarang pertanyaan saya, kritik saya nih ya. Kalau orangnya sama, timnya sama, strateginya sama, mana bisa tumbuh 8%? Tadi saya mau nanya itu tuh. Saya duluin pertanyaannya. Iya benar. Malah biar kita yang jawab ya Prof. Biar kita yang jawab. Timnya sama, orangnya sama, strateginya sama. Mana bisa 8%? Ya enggak? Kalau Pak Dino bilangnya impossible. Impossible dia bilang. Menurut saya, oke, target setinggi mungkin tidak apa-apa. Kalau nyampe 6-7% sudah bagus. Tapi sebenarnya itu pertanggungjawaban. Kalau enggak 8%, ditagih di DPR, tapi DPR-nya dikuasai oleh secara politik ya. Secara politik gitu. Nah, karena itu yang kritik kita aja. Iya, betul. Kan kita nggak punya tanggung jawab apa-apa. Ini juga bukan mengkritik secara mencari orang, tapi kita argumen gitu, Bro. Punya argumen apa? Punya argumen apa tumbuh 8%? Betul. Sementara saya tanyakan orangnya sama, strateginya sama, betul. Produknya sama. Iya. Prof, kan waktu sebelum Prabowo menetapkan kabinet, ada tuh banyak narasi-narasi zakon kabinet. Itu maksudnya apa sih, Prof? Pernah gak sih ada zakon kabinet? Iya, zakon kabinet itu kabinet yang teknokratis, maksudnya begitu. Di zaman Pak Harto itu zakon kabinet, Prof? Kabinet yang tidak mengikuti hanya kepentingan politik saja. Sebab kalau gini deh, kalau kepentingan politik saja, interest itu kuat. Iya. Nah, itu sudah ditulis tahun 80-an oleh
Olson ini pemenang Nobel dalam bidang ekonomi. Nah, di judul bukunya itu The Rise and the Decline of Nation. Nah, negara yang tidak berhasil melewati middle income trap, tertinggal di bawah, itu karena distributional kolektif komunal. Maksudnya gimana tuh, Prof? Yaitu rent seeking di antara orang circle orang itu saja. Hanya orang-orang tertentu aja yang menikmati ekonomi. Jadi dia berbisnis dengan ke negara, ngambil rentenya negara. Wah, itu yang kejadian sama kita kali, Prof. Ya itu. Kita mestinya di bisnis kita nggak usah dengan negara, kita ke pasar, ke market, ke luar negeri. Iya, betul. Negara mendukung. Nah, itu yang menyebabkan industri itu seperti itu, salah satunya itu. Jadi itu harus diperbaiki. Kita kritik, nggak boleh. Benar. Dia minta proteksi seenaknya, ya nggak, ongkosnya terlalu mahal buat masyarakat. Ya, gitu. Jadi balik lagi ke kebijakan kabinet itu, kalau di zaman Pak Harto itu kabinet ekonomi diisi sama orang-orang yang ahli gitu, Bro. Orang ahli dalam bidang orang ahli. Ya, sekarang ini ahli udah banyak. Ya nggak, sudah ratusan, dulu kan hanya Wijoyo, Ali Fardana. Benar. Bisa hitung dengan jari. Benar. Sekarang udah banyak, pilih yang bagus. Ya. Malah sekarang nggak dipilih yang banyak ini ya, Prof. Prof, balik lagi nih. Untuk Sobat Cuan, CNBC sama Indef itu berapa waktu yang lalu baru bikin namanya acara Sarasian 100 Ekonom. Ini acara tahunan. Pak Didi ini mengumpulkan 100 ekonom ngumpul. Ngumpul untuk membahas, untuk membuat sebuah buku. Sebenarnya udah dibuat juga bukunya, berisi ide-ide ekonomi ya, Prof. Pemikiran 100 ekonom untuk pemerintahan. Ini kan kebetulan momentumnya adalah peralihan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto. Dan kemarin itu ada beberapa menteri hadir, ada beberapa juga yang hadir. Memang yang hadir itu hanya pemberani aja, Prof, yang berani ngadepin ekonom-ekonom. Yang lainnya mungkin belum berani, Prof. Karena serem. Karena serem. 100 ekonom ini dan pemikirannya bagus-bagus ya. Bagus-bagus. Mereka memberikan saran bahwa untuk ekonomi tumbuh ya pertama creating job. Betul. Ya, apa saja kegiatan yang menciptakan lapangan kerja, ciptakan. Misalnya Gojek punya inovasi baru, ya kan? Pasar nggak boleh hanya dalam negeri, luar negeri kan, berarti double garden. Betul. Mesinnya tuh di depan sama belakang, kalau betul. Di dalam negeri sama ekspor. Dua kali, ya nggak? Dan juga ekonomi itu harus di maintain steady growth, ya nggak, dengan ekspor tadi ya. Jadi seperti itu. Dan nggak boleh fleksibilitas pasar tenaga kerja, ya nggak boleh politik menggenjot ya untuk setiap tahun naik terus upah. Ya kesejahteraan dipikirkan ya, tapi harus keseimbangan harus ada antara buruh sama dunia usaha ya. Kalau di satu sisi kurang, naiknya upah kurang, dikompensasi dengan program pemerintah, jangan dibeban ke pengusaha. Contohnya apa? Subsidi ya enggak, beasiswa, subsidi transportasi ya enggak, BPJS itu mengkompensasi dari yang golongan masyarakat bawah. Jadi harus keseimbangan. Kalau nggak seimbang, matilah. Pak Prabowo bilang percuma kita jadi negara G20 kalau 25% anak-anaknya masih belum dapat makan secara cukup. Itu kan jadi saya pikir, masa sih gitu negara sebesar Indonesia dengan kaya sumber daya alam ternyata masih ada yang anak-anaknya itu ya. Pak Prabowo lebih kritis. Memang 20% terbawah itu harus diselamatkan, ditingkatkan gizinya supaya dia menjadi anak yang pintar gitu. Dan kualitas SDM ini kan penting. Dulu Jepang kan tahun 40-an kan kita dijajah orang KT. Sekarang orang Jepang pemain basket 2 meter. Benar. Karena gizinya bagus. Jadi gizi itu penting. Jadi saya setuju dengan Pak Prabowo. Tapi jangan 10.000 itu taruh di Menteng, ya nggak bisa. Anak-anak Menteng kan makannya 100.000. Sobat Cuan, jangan lewatkan lanjutan obrolan seru yang nggak kalah menariknya dari pembahasan kita kali ini. Hanya di channel YouTube Cuap-Cuap Cuan.